Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibul zaman. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, masih terus belajar tentang Kasundaan. Aki juga sebetulnya tidak begitu hafal, tidak begitu ahli, cuman ini terdorong oleh rasa memiliki. Bahasa dengannya sense of belonging begitu. Nggak tahu kalau salah tuh ada Pak Yunus yang membetulkan ya. Baik, sekarang Aki akan bercerita tentang bagaimana penyelarasan ajaran Islam di dalam wayang golek. Nah, sekarang ke wayang. Nguninga wayang sawengi nu sae awon kasaksi. Wayang teh ngandung perlambang manusia nu kemelendang. Jadi bahwa gambaran hidup itu di wayang itu adalah ternyata, tapi tentu saja nontonnya harus semalam suntuk sampai selesai. Jadi bagaimana yang benar itu benar, yang salah itu salah ya. Itu yang sering dikemukakan oleh para ulama dengan hadisnya begitu atau Qur'annya begitu. Nah, sekarang Aki akan bercerita bahwa wayang golek itu bukan asli Kasundaan, bukan asli adalah dari Karuhun Sunda, tapi itu ajaran berkembang khususnya di Jawa Barat, umumnya di Indonesia itu pada saat agama Hindu datang ke Indonesia. Jadi sebelum Islam tentu saja. Nah, agama Hindu ini salah satunya budayanya adalah wayang golek. Nah, inilah makanya cerita-cerita wayang golek itu dari India, ada Sungai Gangga, ada apalah begitu ya, seperti itu. Nah, digemari, paling digemari, kalah tuh seni-seni yang ada di Sunda itu ya, seperti Tarawangsa, macam-macam lah begitu, ngeyek seruh atau calung dan sebagainya, lebih digemari wayang golek itu sampai sekarang. Dan sekarang itu lebih hebat gitu ya. Nah, di situ mengandung unsur-unsur keislaman. Aki punya pengalaman. Waktu Aki tugas di Pandeglang tahun 94, hari ulang tahun Pandeglang yang keberapa, di dalam satu rapat dengan seluruh komponen dipimpin Pak Bupati, geus cenah urang teh ayeuna mah entong nanggap bedug wae. Kan kalau ulang tahun di sana itu kan debus ya, bedug, rampak bedug, pencaksilat, itu budaya-budaya Pandeglang. Sekali-kalilah da urang ge cenah ieu budaya Sunda keneh, urang wayang golek begitu. Dan Aki yang diutus ke Jelekong. Ya karena Aki kenal dengan Asep Sunandar, bukan kenal lagi ya, balad sohib gitulah. Nah, tidak nyangka biasanya acara itu 2 minggu sebelumnya itu nggak bisa pesen wayang golek, tapi ini bisa alhamdulillah. Pertama yang nyangkol atau yang pesen tanggal yang dibutuhkan oleh Pandeglang itu belum bayar, cuman baru telepon dan ternyata bisa digeser, alhamdulillah. Begitu masuk di alun-alun itu para ulama itu diundang. Kalau dalam hari ulang tahun itu kan diundang. Nah, diundang itu biasanya pada datang karena ada bingkisan-bingkisan yang bagus untuk para ulama itu ya. Jadi ada juga yang tidak datang ya, biasalah, mungkin bukan tidak senang kepada wayang goleknya karena belum pernah gelar di sana, mungkin juga karena ada halangan atau mungkin juga ya begitu. Akhirnya begitu masuk dia juga di alun-alun itu kan panggungnya gede, si Asep juga rada jiper mau manggung di Pandeglang itu, karena Pandeglang itu kan ya katakanlah serambinya Mekah gitulah, Aceh lah semacam itu. Agamanya kuat sekali di situ. Tapi begitu masuk dengan peran pendeta dan begitu ngajarkan tentang keislaman, itu sampai ada yang jam 3 baru pulang ulamanya. Kalau tidak ingat kepada itu, cenah saya Pak Bupati,
teu inget karena tahajud urang cek lajo nepi ka isuk-isuk cenah gitu. Itu contohnya. Nah, apa saja yang diajarkan ini terutama oleh para wali. Para wali yang pertama adalah gamelan di dalam wayang golek itu ada satu ya yang menentukan akhir itu kan gong, itu goong. Jadi bagaimana lagunya enak kalau goongnya tidak dibunyikan pada waktunya itu payah. Sehingga katanya yang pertama adalah di goong itu dibuat untuk komando syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gung. Jadi bukan berarti mengecilkan Allahnya, bukan membesarkan Muhammad, enggak. Tapi itu rangkaian kata yang harus dikomandoi oleh gong kecil dan gong besar. Dan katanya gong sakaten itu sekarang masih ada di Yogyakarta. Itu satu. Yang kedua banyak ya wali-wali yang mengajarkan Islam, misalnya Sunan Bonang. Sampai ada kan warna waditra namanya Bonang ya itu. Kemudian yang banyak itu adalah atau kesimpulan akhirnya yaitu mungkin tidak di Sunda saja tapi juga di seluruh Indonesia ya. Yang pertama adalah pergantian atau memasukkan ajaran-ajaran Islam. Akhir kalau ngadongeng terlalu panjang ini ya, nanti ada satu dongeng sebetulnya bahwa wayang mau pentaskan di dalam masjid, semua belajar tentang masjid, itu nantilah kita ya. Yang pertama adalah perubahan nama dari Amarta itu ke Pandawa. Amarta itu asli dari bahasanya India ya, India bukan India, bahasa pewayangannya diganti dengan Pandawa. Pandawa itu mengandung arti pandakwah, apan si lain teh urang Sunda. Pandakwah itu adalah orang yang melaksanakan dakwah, yaitu kebaikan ya. Itu siapa saja. Dakwah itu bukan hanya para ulama tapi semua yang mengajak kebaikan. Ingat kan kemarin di Pencaksilat silaturahmi, silah nepungkeun rahmi kasalamatan. Jadi nepungkeun kasalamatan itu adalah silaturahmi. Itu ajaran Sunda itu ya, jangan dianggap enteng gitu. Terus yang kemudian Pandawa itu adalah dengan 5 lambang. Oh ini kalau 5 lambang kira-kira cocok. Ya, yaitu dengan apa? Dengan keislaman, yaitu rukun Islam itu ya ada 5. Kemudian ibunya Dewi Kunti Nalibrata. Nah itu Kunti Nalibrata diartikan, ini mohon kalau para ulama ya, ini kalau salah tapi sementara ini kalau ngomong di mana-mana nggak ada yang menyalahkan. Kun jadilah engkau, kun jadilah maneh, kun payakun dari kun payakun ya, kun jadilah ti engkau bagi perempuan nali ila biroh tukang ngajak-ngajak karena kehadean, yaitu mengajak kepada kebaikan. Jadi Dewi Kunti Nalibrata itu ibunya Pandawa, istrinya Pandu itu adalah tukang mengajak ke arah kebaikan. Ya, disebut di situ. Jimatnya atau pegangannya kalau kita itu Pancasila kan sekarang itu disebut Jamus Layang Kalimus Sada atau Jamus Layang Kalimus Sabda. Jamus itu jimat, ya, pegangan. Layang itu surat. Kalimus Sabda itu 2 kalimat syahadat. Begitu ya. Makanya kalau keluar bedrib Amarta, bedrib itu ya panggungan ya atau bedrib itu babaknya Amarta itu yang diceritakan kebaikan ya, bahwa dia tuh ngajak-ngajak kepada kebaikan, kejujuran ya, nulung kanu butuh nalang kanu susah itu diajarkan di situ. Bahkan anak-anak mudanya itu bela negaranya kan luar biasa itu. Jadi angkatan-angkatan itu dari pemudaan. Gatot Kaca itu adalah Auri, ya. Abimanyu itu adalah Ade angkatan darat, ya. Jakatawang itu adalah angkatan laut, terus dan lain sebagainya. Ya. Itu ada beda-beda yang ada di pelajaran Amarta itu. Kemudian yang Astina itu asalnya kan Kurawa itu disebutnya. Kurawa itu karena anaknya 100 tapi dari satu bungkus. Kemudian oleh
Gajah Sena itu kan jadi 100 anaknya itu. Nah, Astina itu dikiaskan menjadi Asaeton. Asaeton itu tempatnya setan. Jadi kalau keluar dari Astina di Luluguan Kudorna ya, di Ratuan Kusuyudana yang diceritakannya sirik, pidik, jahil, kaniaya, iri, dengki kan begitu. Nah, itu Astina. Makanya disebut itu di Dorna itu dikiratakan Dordar di mana-mana. Jadi kalau ada dia orangnya yang seperti itu ya, matanya sipit gitunya, hidungnya bengkung, tangannya kengkong, itu adalah orang pengacau. Maksudnya bukan bentuk warnanya saja tapi hatinya itu, yaitu budi gambaran hati, basa kalangkang rasa, seni rengkak polahna manusia ngedalkeun eueuh hatena. Gitu ya. Jadi itu. Nah, akhirnya datanglah kakawen gedong dhuwur kali samur, pagulingan samiting trim, petetan samyamura, balingbing lan jeruk manis. Kita akan bahas besok ya. Karena ini sudah 10 menit. Jangankan lama, sedikit juga. Kadang-kadang kan tidak dibuka karena kesibukan-kesibukan Anda semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.